Oke, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Novan Maulana di channel YouTube saya Novan Way. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan setelah kita itu berhasil mendapatkan pendanaan atau seed capital dari lembaga inkubasi bisnis atau lembaga bisnis teknologi. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali mereka yang sudah mendapatkan pendanaan, akan tetapi pendanaan tersebut tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak tepat guna, tidak efektif, dan juga tidak efisien. Sayang sekali. Jadi simak terus video ini. Oke guys, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah buat perencanaan sebaik mungkin ketika kita akan mengajukan pendanaan tersebut. Untuk apa pendanaan tersebut akan digunakan? Nah, setelah membuat perencanaan yang bagus, tetap konsisten dengan perencanaan tersebut. Perencanaan yang bagus ketika akan menggunakan pendanaan, yaitu pendanaan tersebut harus digunakan untuk memaksimalkan performa dari perusahaan. Karena ini perusahaannya masih baru, jadi akan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dengan menggunakan dana tersebut. Misalkan yang pertama, jika perusahaannya itu belum menjadi sebuah badan usaha yang resmi, ya baik itu PT ataupun CV, artinya dana tersebut harus digunakan untuk membuat PT atau CV tersebut. Yang kedua, ya, jika perusahaan tersebut memang membutuhkan banyak sekali sertifikasi untuk produk, ya, artinya pendanaan tersebut juga harus digunakan untuk proses-proses sertifikasi. Apalagi jika produknya itu banyak terkait dengan Badan POM. Selanjutnya, ya, pendanaan tersebut harus juga misalkan digunakan untuk membuat atau membentuk atau memperluas jaringan. Ya, misalkan jaringan kita masih lemah, artinya pendanaan tersebut bisa digunakan untuk perjalanan bisnis. Tapi perjalanan bisnis ini harus bisa divalidasi. Artinya, ketika kita berangkat dari kantor kita, misalkan ke luar kota atau kemanapun itu, ada sesuatu yang dibawa setelah kita pulang ke kantor, ada sesuatu yang bisa kita olah. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari luar, ya, kemudian dibawa ke kantor, kemudian informasi tersebut diolah menjadi sebuah data. Dari data inilah kemudian kita bisa mengevaluasi, memvalidasi, sehingga perusahaan itu performanya akan kelihatan. Nah, setelah kita merencanakan dengan baik, kemudian konsisten dengan perencanaan tersebut, ya, dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya adalah dengan pendanaan tersebut kita harus mampu menciptakan produk yang mana pada tahun tersebut produk itu harus bisa dijual. Jadi pada tahun pertama itu usahakan produk kita itu harus bisa dijual meskipun volumenya tidak besar. Artinya di situ kita bisa akan banyak sekali mendapatkan feedback dari para customer tentang produk kita, ya. Referensi itu yang kemudian akan kita gunakan untuk menjadikan atau memproses produk kita lebih sempurna lagi. Oke, alasan mendasar kenapa produk kita harus bisa terjual, ya, meskipun volumenya tidak besar, meskipun produknya belum sempurna, adalah yang pertama tadi, ya, kita perlu mendapatkan feedback, baik itu feedback yang positif ataupun feedback yang negatif dari calon customer kita, ya. Dengan demikian kita akan bisa memproses produk kita jauh lebih sempurna lagi. Kemudian yang selanjutnya alasannya adalah, ini alasan yang krusial juga, ya, bahwa kita itu harus menciptakan cash flow. Sebuah startup, sebuah perusahaan pemula apapun itu, ya, baik itu digital maupun non digital, usahakan kita itu bisa mendapatkan sebuah cash flow, ya. Cash flow-nya sudah teratur rapi. Hindari dulu misalkan kita ingin mendapatkan profit yang sangat besar. Cash flow itu nanti akan menjadi semacam referensi bagi perusahaan apakah kedepannya ini akan bisa diperbaiki, ya, dengan signifikan atau tidak dengan produk yang kita ciptakan ini. Sehingga sangat diperlukan untuk tahun-tahun pertama kita bisa mendapatkan cash flow meskipun tidak terlalu banyak, ya. Setidaknya di tahun kedua nanti kemudian kita
bisa survive ya. Setelah nanti akan ada masa-masa inkubasinya itu selesai, pendanaan juga dihentikan ya, sudah selesai. Artinya kita sebagai perusahaan pemula harus bisa survive secara mandiri. Disitulah tantangan sebetulnya ya, dengan dana yang ada, dengan jaringan yang ada ya, dengan semua sertifikat, dengan semua banyak hal yang kita dapatkan dari pendanaan tersebut. Akhirnya di tahun-tahun berikutnya kita harus bisa survive. Kalau cash flow-nya kacau, bisa saya pastikan bahwa kedepannya akan sangat sekali sulit untuk bisa survive. Oke guys, nah itu tadi informasi mengenai bagaimana cara merencanakan keuangan bagi startup yang sudah mendapatkan pendanaan ya, sehingga di kemudian hari pendanaan ini akan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kelanjutan perusahaan. Oke, itu saja dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Novan Maulana, bye-bye.